Proyek P5 PPRA. Nama, Nyamani SPDA. Tema, gaya hidup berkelanjutan. Topik, sampah rapi hidup jadi happy. Proyek profil, infografik kebiasaan membuang sampah dan memilah sampah di rumah dan di madrasah. Alur proyek HP5 PPRA. 1. Pengenalan. 2. Kontekstualisasi. 3. Aksi. 4. Refleksi. 5. Tindak lanjut. Alur 1. Pengenalan. Saya mau mengenalkan terkait dengan P5 PPRA 3. Dalam P5 ini saya akan mengenalkan yaitu tentang tema yaitu gaya hidup berkelanjutan. Topiknya adalah sampah rapi hidup jadi happy. Kemudian saya akan mengenalkan terkait dengan infografik. Nah, infografik kebiasaan membuang dan memilah sampah di rumah dan di madrasah. Jadi kamu harus bisa membedakan apa yang dinamakan sampah organik dan apa yang dinamakan sampah non organik. Sampah organik adalah sampah yang mudah untuk membusuk, mudah hancur, mudah lebur. Ini adalah sampah yang contohnya seperti apa? Daun, kertas, kayu dan sebagainya. Kemudian kalau sampah non organik seperti plastik, karet, besi, kaleng dan sebagainya. Ini nanti kamu harus bisa membedakan. Pernah lihat para perosok keliling, ya? Nah, rosok keliling itu kan dibedakan. Ini besi, ini atom, ini plastik, ini kertas. Kalian harus bisa membedakan. Oh, ini sampah organik, ini sampah non organik. Karena sampah ini nanti akan berdampak. Sampah itu akan berdampak. Ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Dampak negatifnya apa? Contohnya, kalau kita membuang sampah sembarangan, tidak bisa memanage, tidak bisa mengatur sampah itu, nanti kita akan merugi sendiri. Paling tidak baunya tidak enak. Karena apa? Karena campuran. Kemudian nanti dalam hal pengolahannya juga akan sulit. Kalau sampah itu tidak dikondisikan, menggunung, menyumbat selokan-selokan, bahkan kalau banyak itu akan mengakibatkan apa? Banjir. Lingkungan kita harus sehat. Caranya sehat, sampah itu harus dikondisikan. Alur 2. Kontekstualisasi. Saya kasih kertas, nanti dicatat, ya, dicatat. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, benar ya. Ini tempat sampah, ada dua macam. Ini warna hijau dan ini warna merah. Nanti kamu mencari sampah di sekitar madrasah ini, yang organik masukkan di organik, yang non organik masuk di non organik. Ini ulang. Tempat sampah ini ada dua. Ada yang untuk sampah organik dan sampah non organik. Ya. Kemudian nanti kamu cari atau masukkan sampah-sampah yang ada di sekitar ini. Yang organik masukkan di organik, yang non organik masuk di non organik. Ojo keliru, ya, jangan salah. Harus bisa memilah dan memilih, kemudian membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Dan itu harus berlaku terus, ya. Tidak hanya hari ini toh.
sak banjuri sak terusnya kalau membuang sampah harus di tempat tempatnya. Mudeng, paham ya? Oke, sekarang silahkan masukkan sampah organik dan sampah non organik. Hanya daun ditulis daun. Nah, organik. Nah, organik. Nah, daun berarti yang organik. Dan kemudian buat di tempatnya. Ini yang organik, ini yang non organik. Eling-eling. Coba diperhatikan. Hah? Iki organik, non organik. Hah? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Ya. Kemudian Organik. Ini apa, Pak? tadi sudah yang mudah melebur itu namanya organik. Tanya, ini apa Mas Elman? Ini apa? Sampah apa? Termasuk sampah apa? Organik. Coba masukkan organik. Kemudian ini apa? Namanya apa? Plastik masuk kategori sampah non. Ya, dimasukkan. Nah, pokoknya yang jenis-jenis tidak mudah untuk dilebur atau membusuk itu namanya sampah yang kalian sudah bisa membedakan kan? Ini sampah yang organik, ini yang sampah non organik. Ya, Mbak. Sekarang setelah kita berkeliling di tempat sampah, di tempat pembuangan sampah, tadi sampah itu ada berapa jenis? Ada dua. Jadi sampah organik dan sampah non organik. Ada. Kemudian analisis dampak perilaku atau kebiasaan yang tidak berkelanjutan terhadap lingkungan. Nek membuang sampah sakit dewe dampaknya bagaimana? Kalau sampah itu tidak dimasukkan sesuai dengan tempatnya, bagaimana dampaknya? Ya, nek plastik, orang dibuang plastik, daun, kertas tidak dimasukkan sesuai dengan apa yang sudah disediakan. Ini dampaknya nanti bagaimana? Apa harus tahu? Kemudian mengumpulkan data kebiasaan siswa saat membuang sampah di sekolah. Ya, mengumpulkan data. Nah, kamu data kebiasaan. Kemudian mengumpulkan data kebiasaan siswa saat membuang sampah di rumah. Di rumah juga begitu. Kalau kamu membuang sampah di rumah, bagaimana caranya? Mengumpulkan data perilaku siswa dalam memilih sampah ketika di sekolah. Mengumpulkan data perilaku siswa dalam memilih sampah ketika di rumah. Ini kontekstualisasinya seperti ini. Oke ya, sudah ya. Oke, sekarang saya bertanya kepada Vanessa, Mbak Vanessa. Nah, kalau di rumah membuang sampah biasanya bagaimana? Asal-asalan, asal dibuang, tidak ditaruh di tempatnya, kadang malah tidak dibuang. Seperti itu. Oh, berarti tidak tertib.
Kemudian sampah organik ditaruh di organik enggak? Belum, karena belum tahu. Karena belum tahu. Jadi kalau belum tahu berarti biasanya membuangnya asal dibuang, tidak dikelompokkan. Oke. Nah, sekarang kannya bagaimana cara membuang sampah? Kebiasaannya sebelum ada pembelajaran tadi, akur-akuran. Nah, biasanya nyampe betul di rumah. Nah, sampahnya dibedakan enggak? Ini sampah plastik ditaruh tempat plastik, organik ditaruh organik. Biasanya gimana? Dicampur. Berarti tidak ada tempat dua ya, yang organik dan non organik. Nah, oke. Sekarang saya tanya Mas Arif. Sebelum kita belajar seperti tadi, ya melakukan observasi tadi, sebelum hari ini, kamu ketika buang sampah di rumah itu seperti apa? Dibedakan membuatan? Dibedakan. Biasanya asal-asalan atau tidak cara buang sampah? Tidak. Berarti tertib ya? Jadi yang plastik ditaruh di tempat plastik, ada botol, ada kaleng, yang organik ditaruh organik, yang non organik ditaruh non organik. Nah, kebiasaan ini dilestarikan, ya. Kebiasaan itu harus dilestarikan, jangan asal-asalan membuang sampah, tapi harus dengan tertib. Alur 3 aksi. Kali ini kita akan melanjutkan yaitu tentang infografik. Akan saya kasih kertas untuk mencatat, ya, membuat infografik terkait dengan sampah organik dan sampah non-organik. Ini caranya ya. Dibuat yang bagus. Nanti hasilnya difoto. 3 kerjakan. Yang kurang paham bisa ditanyakan. Kanan dan terus terakhir sore. Atau jualan ini sama ini. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa, Organik mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bermanfaat. sampah organik. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar Ini kritis. bisa diwarnai Mas Agus, diwarnai. Terserah warnanya mau ini mau. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alur 4 refleksi. Kita sudah selesaikan dan kita sudah mengetahui tentang infografik. Kalian sudah tahu dan sudah bisa membedakan antara sampah organik dan sampah anorganik. Dan itu diteruskan
artinya dibuat kebiasaan. Oke, artinya dibuat kebiasaan setiap hari kalian nanti kalau membuang sampah di rumah maupun di sekolahan harus bisa membedakan, oh ini sampah organik tak masukkan ke tempat sampah yang organik, ini sampah non organik atau anorganik tak buang ke tempat sampah yang anorganik. Oke, seperti itu ya. Ini pesan-pesan dari saya dan semoga nanti kamu bisa mempraktekkan di kehidupan di dalam sehari-hari. Setuju ya? Ya kan? Ya, ojo sakar diri membuang sampah itu, sesuaikan dengan tempatnya. Oke? Alur 5 tindak lanjut. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa,